Jumpa lagi dengan mata kuliah Organisasi Informasi. Materi saat ini adalah analisis subjek. Selamat mengikuti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, selamat bertemu kembali di perkuliahan kita. Eh, Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin. Kawan-kawan mahasiswa, hari ini kita akan kuliah tentang ini ya, tentang analisis subjek. Nah, sebelum masuk materi, kawan-kawan mahasiswa bisa membayangkan, seolah-olah kawan-kawan mahasiswa ini sedang memegang buku. Nah, buku itu eh, terdiri banyak halaman, dari mulai halaman sampul, halaman judul, halaman penerbitan, halaman daftar isi, halaman isi, sampai dengan halaman daftar pustaka, bahkan sampai dengan sampul belakangnya itu. Nah, buku itu sesungguhnya kan syarat dengan informasi. Syarat dengan informasi yang ada dalam masing-masing halaman. Nah, nanti kira-kira informasi apa yang bisa dikeluarkan dari halaman-halaman itu? Nah, salah satunya kita akan masuk ke dalam materi analisis subjek kuliah. Nah, kawan-kawan, dengan mempelajari analisis subjek ini, kawan-kawan diharapkan eh, nanti mempunyai kompetensi dalam melakukan proses analisis subjek dan mampu menentukan subjek suatu bahan pustaka. Nah, ini terkait dengan CPL CPMK kita. Nanti, eh, kalau di CPMK ini kawan-kawan diharapkan mampu melakukan proses pengolahan bahan pustaka. Nah, dalam konteks ini salah satu jenis pengolahan adalah menganalisis subjek. Baik, kawan-kawan pernah megang atau membaca surat kabar atau buku atau cerpen? Nah, kira-kira materi apa yang kawan-kawan minati saat menikmati bahan bacaan itu? Nah, tentu kan masing-masing orang itu kan mempunyai passion yang berbeda. Ada yang senang olahraga, ada yang senang opini, ada yang senang politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, paling tidak pada saat membaca buku itu, kita akan paham, ini buku tentang apa ya. Nah, inilah yang disebut dengan subjek. Melville J.W. tahun 1876 itu sudah membuat klasifikasi tentang keilmuan di dunia ini. Dia membuat 10 bidang ilmu, nah, yang nanti akan menjadi eh, bagan klasifikasi pada pengolahan bahan pustaka. Nah, itu ada notasi klasifikasi 00 sampai 900 itu ya. Jadi kalau konteksnya subjek atau disiplin ilmu, ada 10 bidang ilmu utama, yaitu satu karya umum, dua filsafat, tiga agama, empat sosial. Di sana di kelas 300 itu ada isi sosial itu dari tentang budaya, politik, ekonomi, militer, hankam. Nah, itu masuk ke substansi di 300. Lalu 400 itu bahasa, 500 itu ilmu murni, 500 ilmu terapan, seni dan olahraga, kesusastraan, dan yang terakhir adalah sejarah di angka 900. Ini. Jadi ada 10 bidang ilmu utama di dunia ini. Walaupun nanti di karya umum itu memiliki 10 anak lagi. Filsafat memiliki 10 anak lagi termasuk nanti psikologi, hermeneutika itu ada filsafat. Agama, ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha itu termasuk 200. Kemudian ada kolek sosbud, politik, sosial, budaya, ekonomi itu masuk di kelas 300. Bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, Indonesia itu masuk di 400. Ilmu murni, matematika, fisika, kimia itu masuk di 500. Ilmu terapan semacam manajemen, akuntansi itu masuk ilmu terapan. Lalu seni dan olahraga di angka 700, 800 kesusastraan, dan 900 itu sejarah. Hanya itu sebenarnya ada 10 bidang itu. Cuma mereka
punya masing-masing 10 anak lagi. Kemudian ada 10 subdivisi lagi dan seterusnya. Nah, apa yang disebut dengan analisis subjek? Analisis subjek itu adalah kegiatan memahami hal yang dibahas atau menganalisis suatu subjek atau suatu ilmu yang ada dalam suatu bahan pustaka, baik yang tercetak maupun non cetak. Nah, ada alat bantunya. Alat bantunya itu eh, daftar tertib subjek. Kalau bahasa Indonesianya, kalau di bahasa Inggrisnya sana itu search subject heading. Oke. Dari sini ada yang mau dikomentari dulu. Ya, kita mengenal buku. Buku itu ada halaman sampul sampai halaman sampul depan sampai halaman sampul belakang gitu kan. Itu kan syarat dengan isi. Lalu apalagi tadi bahwa dari halaman-halaman itu memuat informasi-informasi yang itu bisa kita informasikan kepada pemustaka atau para pembaca. Nah, itu memang tugas kita sebagai pustakawan atau pengelola informasi. Jadi memang begitu. Pustakawan itu bukan sekedar menjaga buku, melayani buku untuk dipinjam gitu kan. Tapi justru pustakawan itu adalah orang yang mengelola informasi. Dan ini luar biasa karena saat informasi atau pengetahuan itu kita berikan kepada orang, sesungguhnya kita sedang memberikan masa depan kepada orang. Bukan sekedar bukunya saja, bukan sekedar kertas-kertas yang dijilid, bukan. Tapi justru kita sedang memberikan masa depan kepada orang lain. Nah, ada proses analisis subjek. Proses analisis subjek di sana seperti kita lihat di dalam bagan eh, akan kita terjemahkan dalam ya yang ringkas, lebih ringkas lagi. Ada disiplin ilmu, ya, disiplin ilmu. Kemudian ada fenomena, ada faset, ada fokus, ada bentuk. Nah, apa itu yang dimaksud dengan disiplin ilmu, fenomena, faset, dan fokus, bentuk? Nah, di sini bisa kita jelaskan di sini. Dalam analisis subjek itu setidaknya menganut 5 unsur atau mengandung 5 unsur. Ya, yaitu disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu adalah ilmu utama atau subdivisi ilmu yang menjadi ilmu utama dalam suatu karya. Kemudian fenomena. Fenomena itu materi yang dibahas dari ilmu utama itu. Kira-kira ilmu ini membahas tentang apa? Kan begitu. Faset itu adalah materi yang dibahas di fenomena. Al fokus itu adalah keterangan tentang waktu dan atau tempat yang terkait dengan materi yang dibahas. Lalu bentuk, nah buku itu bentuknya apa? Apakah berupa e-book, apakah berupa buku cetak, apakah CD-ROM dan sebagainya. Nah, ada contoh ini. Saya punya buku namanya Filsafat Kebahagiaan, karya Farudin Faiz. Nah, kira-kira buku ini membahas tentang apa? Artinya membahas tentang apa itu subjeknya apa? Nah, ini yang akan kita garap. Oke, judul Filsafat Kebahagiaan dari Plato sampai Ki Ageng Suryamentara. Disiplin ilmunya, kalau kita melihat 10 bidang ilmu tadi, bahwa disiplin ilmu dari buku ini adalah filsafat. Fenomenanya atau hal yang dibahas adalah tentang kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu masuk dalam ranah psikologi atau perasaan. Faset tidak ada karena tidak ada hal yang membahas tentang kebahagiaan tentang apa begitu kan? Bahagia dengan apa? Kan itu tidak ada karena itu faset kosong. Kemudian fokus tidak tidak juga buku itu menyatakan tempat atau waktu. Lalu bentuknya adalah buku cetak. Jadi subjek dari buku Filsafat Kebahagiaan ini adalah eh, psikologi kebahagiaan atau filsafat kebahagiaan. Nah, sebagai latihan, kawan-kawan bisa eh, mengerjakan soal ini. Silahkan dicatat di buku masing-masing. Misalkan, pertanyaannya begini. Arman mempunyai buku yang berjudul Pengantar Hukum Pidana yang ditulis oleh Muhtar Ahyar. Diterbitkan di Jakarta oleh Bintang Press tahun 2025. Buku ini berisi tentang hukum pidana dan jenisnya. Nah, sekarang kawan-kawan bisa
menganalisis dari judul ini, buku ini kira-kira apa subjeknya? Silahkan dikerjakan. Nah, kawan-kawan bisa merunut dengan dari apa namanya dari cara seperti yang dibagikan tadi. Kita tentukan disiplin ilmunya dulu, lalu fenomenanya apa, lalu fasetnya apa, dan fokusnya apa. Dan terakhir, bentuk buku yang kita olah itu bentuknya apa. Nah, jawabannya ini. Jawabannya, bahwa fenomenanya disiplin ilmunya adalah hukum, fenomenanya pidana, fasetnya jenis-jenis hukum pidana. Bentuknya buku cetak. Jadi subjek dari buku itu adalah hukum pidana. Nah, kesimpulannya kawan-kawan semua, analis subjek adalah kegiatan untuk menentukan subjek suatu bahan pustaka. Nah, kegiatan ini diperlukan untuk apa? Untuk mencari suatu disiplin ilmu, fenomena, faset, dan fokus, ya kan? Nah, sehingga buku yang ada di tangan kita atau yang akan kita sampaikan kepada pemustaka itu keilmuannya jelas. Oh, ini tentang ilmu hukum, ini tentang ilmu filsafat. Itu yang dimaksud dengan analisis subjek. Baik, kawan-kawan semua, kira-kira itu materi yang bisa kita sampaikan. Sebagai penutup, kawan-kawan nanti akan kita berikan tugas untuk mencari beberapa buku, lalu dibuat analisis subjeknya. Baik, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.